Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yosua di mata kuliah Data and Web Mining. Kali ini topik kita adalah topik tentang Association Rules Mining. Seperti biasa, berikut ini adalah capaian mata kuliah kita di Data and Web Mining ya. Teman-teman silahkan dibaca, tidak ada perubahan nih. Di topik kita kali ini, kita masih berada di subcapaian yang pertama, yaitu menguasai dan menerapkan teknik classification data mining. Oke, jadi teman-teman tentu pasti sudah tahu apa itu rule gitu ya, atau aturan gitu ya. Berdasarkan notasi matematik gitu ya, ada teman-teman mengenal dengan notasi P lalu diikuti dengan panah ke kanan lalu Q, yang artinya jika P maka Q, atau dalam bahasa Inggris dan juga bahasa pemrogramannya juga ya teman-teman ya. Secara algoritma, rule itu dituliskan dengan menggunakan perintah atau sintaks gitu ya. If P, then Q. Atau dalam bahasa kita, jika P maka Q gitu ya. Jadi, kita mengenal bahwa P ini adalah antecedent dan Q adalah konsekuennya. Di mana P ini berarti adalah penyebabnya gitu ya. Jika kondisi ini P ini terpenuhi gitu kan, maka hasilnya Q-nya sebagai konsekuennya gitu ya, itu terlaksana. Nah, seperti yang di decision tree kemarin, ide 3 gitu ya, teman-teman kan sudah mempelajari ya, membuat decision tree, lalu dari decision tree tersebut kita bisa melihat atributnya beserta value-nya, itu mengambil keputusan atau kesimpulan hasilnya apa gitu ya. Jadi misalkan teman-teman kalau masih ingat ya, di dataset playing kemarin, entah itu playing tenis, entah itu playing golf, entah itu playing football, semuanya mirip gitu ya. Di situ ada sebuah atribut atau input atribut yang paling pertama yaitu menyatakan jika outlook gitu ya, berdasarkan atribut outlook itu kan ada beberapa value. Nah, ada muncul rule atau aturan gitu ya, yang menyatakan jika outlook-nya itu overcast, maka playing tenis atau playing golf atau playing football ini hasilnya adalah yes. Maka kesimpulannya kita mendapatkan bahwa kalau outlook-nya overcast, maka kita main tenis, main golf, main football gitu ya. Ini secara general, rule itu kita mengetahuinya sejauh ini, memahaminya seperti itu, gitu ya. Jika P, maka hasilnya Q, gitu. Tetapi teman-teman, ada yang namanya association rules. Di sini notasinya mirip, gitu ya. Ada pendahulu di kirinya panah dan juga hasilnya di kanannya panah gitu ya. Tetapi di sini konsep di kiri dan kanannya panah ini bukan penyebab dan akibat gitu ya teman-teman ya. Di sini kalau sisi kanan gitu kita lihat ada tulisan bir, panah ke kanan diaper. Ya kita tetap membacanya jika bir maka diaper gitu ya. Tetapi dalam kondisi association rule itu kita melihat hubungan antara bir dan diaper ini ada associate atau tidak, ada keterikatan atau ada hubungan tidak sih antara bir dan diaper itu, gitu ya. Jadi dalam konsep association rules ini biasa yang dikenal juga dengan market basket analysis, gitu ya, atau menganalisa keranjang belanja gitu loh teman-teman ya. Jadi konsepnya adalah di sini jika membeli bir maka juga membeli diaper. Wah, ini aneh banget nih. Apa hubungannya beli bir terus juga beli diaper gitu ya? Apakah kalau beli bir itu sekalian satu paket dengan beli diaper gitukah maksudnya? Ataukah kalau ada orang yang membeli bir maka kemungkinan besar dia juga akan mengambil diaper atau beli diaper gitu ya. Ya, association rules
itu menyatakan atau mengemukakan hasil-hasil atau penemuan-penemuan yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari data transaksi kita akan mempelajari barang-barang apa saja yang sekiranya dibeli customer itu saling bergandengan. Jika customer membeli barang A, dia ternyata juga akan mengambil barang B. Berarti barang A dan B ini punya associate gitu ya. Mereka barang A dan B ini saling terikat atau bergandengan. Sehingga kita bisa menerapkan aturan bisnis, wah kalau gitu barang A dan B saya bikinkan paket, harga mungkin sedikit lebih murah dikit gitu ya. Atau mungkin dengan paket itu kita combo harganya, kita naikin dikit supaya orang tuh kayak tertarik, wah ini ada promo gitu ya. Tetapi meskipun sepromo-promonya kita masih tetap untung gitu ya teman-teman ya. Tetapi kan di sini kan memancing teman orang-orang yang beli gitu ya, customer yang beli kita gitu ya. Itu semakin tertarik belanja di tempat kita. Karena produk A dan B yang bergandengan yang sering mereka beli ini itu lebih promo di tempat kita gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini makanya dikenal juga tadi yang saya sebut market basket analysis gitu ya. Kita menganalisa keranjang belanja dari customer-customer kita atau pelanggan-pelanggan kita atau data transaksi gitu ya teman-teman ya. Ya, sebelum kita beranjak ke dalam perhitungan, lalu strukturnya, algoritmanya, cara jalannya seperti apa, kita coba berawal dulu di kenali dulu term-term atau istilah-istilah yang ada di association rules, gitu ya. Yang pertama jelas teman-teman kita harus kenal apa itu istilah dataset, gitu ya. Dalam hal ini dataset ini seringkali kita bisa melihat dan mengamati gitu ya di dalam contoh saya ini itu adalah serangkaian data transaksi. Maka di situ ada kolom TID gitu ya atau primary key atau ID transaksi gitu ya, transaksi ID. Lalu kolom keduanya ada item belanjaannya gitu ya. Dan di situ satu set ya teman-teman ya. Berarti dia di situ beli yang di item pertama itu beli roti, beli susu. Lalu di urutan transaksi kedua gitu ya, itu dia beli bir, roti, diaper dan telur. Dan selanjutnya ya teman-teman ya, sampai transaksi kelima gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya mencoba membantu gitu ya dengan menuliskan sesuai kaidah alfabetik. Maka di situ saya menulis bir terlebih dahulu ketimbang roti atau bread gitu ya. Dan juga bir terlebih dahulu ketimbang Coke atau cola gitu ya. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini tujuannya apa? Nanti untuk membantu kita membuat serangkaian itemnya itu ya, serangkaian produk belanjaannya itu. Oke. Nah, bergeser ke sisi kanan ya teman-teman. Ini kita lihat ada term istilahnya item gitu ya. Di sini itu adalah sebuah benda atau produk atau barang gitu ya yang ada di sebuah keranjang. Tetapi ini konsepnya adalah per unit gitu ya teman-teman ya. Maksudnya per jenisnya. Kalau yang di dataset tadi di transaksi pertama itu satu keranjang isinya bersama-sama yaitu roti dan susu. Kalau di sini kita mengenal ya produknya gitu ya. Di sisi kanan atas item itu maksudnya ya per produk gitu ya. Maka ada 5 jenis produk di situ. Ada bir, ada bread, ada Coke, diaper dan juga milk gitu ya. Lalu kita juga mengenal nanti ada istilah item set. Item set ya namanya item itu tadi produk dan set itu berarti kan satu set, satu kesatuan gitu ya. Di situ kita nanti akan mengenal satu kesatuan set dari beberapa item gitu ya. Di mana ada kombinasi antara bir dan bread misalkan. Lalu bir dengan Coke, bir dengan diaper, bir dengan milk. Itu kalau item set panjangnya 2 gitu ya. Misalkan seorang
customer kita itu membawa sebuah keranjang, di dalam keranjang itu hanya ada 2 produk saja. Jadi ada possibility, kemungkinan item set gitu ya. Itu ada bir dan bersama-sama juga dengan bread. Atau bir dengan coke, bir dan diaper, bir dan milk. Kalau misalkan 3, berarti item set dengan panjang 3 gitu ya. Ya kemungkinannya bisa bir, bread, coke gitu ya. Atau bir, bread, diaper, bir, bread, milk gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ingat ya, ini adalah set. Set di sini berarti maksudnya seperti kayak himpunan gitu ya. Berarti tidak perlu ada penulisan yang kembar. Misalkan beli birnya 2 gitu ya. Ya sudah ditulis aja cuman 1 bir gitu ya. Bukan, kita nggak ngomong masalah kuantitinya gitu ya. Kita hanya ngomong masalah jenisnya gitu ya. Produknya ini bir ya cuman 1 gitu ya. Nggak perlu ngomong kuantitinya ada 2 nih gitu, nggak apa-apa, tetap kita hitungnya 1 karena ini hitungannya himpunan atau set gitu ya teman-teman ya. Dimana kan nggak boleh kembar tuh kalau himpunan dan set gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kayak tadi 3 item gitu ya, bir, bread, coke. Nah, kalau ada bir lagi gimana? Belanja lagi yang keempat gitu ya, bir lagi ya tetap hitungannya dia panjangnya tetap 3 teman-teman, bukan bir, bread, coke ya. Tetapi bir, bread, coke saja. Gitu. Jadi dia tetap panjangnya 3. Meskipun kuantiti birnya 2. Oke. Jadi tolong jangan bingung di situ ya, teman-teman ya. Kita di sini mau melihat association antar produknya. Gitu ya. Jadi kuantiti di sini kita tidak hitung gitu ya, teman-teman. Oke. Terus apakah boleh kami balik-balik atau boleh kita bolak-balik urutannya gitu ya? Nah, kembali, tadi saya sudah bilang, saya membantu menggunakan kaidah alfabetik, gitu ya. Sehingga lebih enak kalau bacanya urut, gitu ya teman-teman ya. Gimana-gimana lebih enak diurutkan, boleh diurutkan secara ascending maupun descending, tetapi ya secara pembacaan lebih mudah kalau ascending, gitu ya. Jadi, di sini nanti teman-teman akan mengamati kaidahnya. Tadi kayak bir, bread, coke gitu ya. Jangan bir, coke, bread gitu karena nanti bacanya bingung gitu ya. Tetapi apakah boleh nanti kalau di dunia nyata ya bisa saja terjadi pada saat scan gitu ya. Tetapi untuk memudahkan di pembelajaran ini gitu ya, item set itu mari kita berlatih dengan secara ascending alfabetikal. Jadi kombinasi tadi bir, bread, dan coke. Urutannya gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, untuk term selanjutnya dalam association rule itu biasanya kita mengenal dengan adanya confidence dan juga support atau support gitu ya teman-teman ya. Nilai support itu ya. Jadi nilai confidence dan nilai support apa sih ini gitu ya? Untuk contoh gitu ya, saya berikan contoh di sini. Jika beli bir, maka dia juga beli diaper. Dengan ada kurung 80%. Di sini maksudnya 80% gitu ya. Rule ini itu terjadi. Jadi tingkat keyakinan dari rule ini, confidence dari rule ini itu 80%. Ya bisa kita bilang lah ya, 80% orang kalau ngambil bir dia juga beli diaper gitu. Lalu untuk confidence ini gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya untuk confidence ini sendiri itu apa sih gitu ya. Confidence sendiri itu bisa diartikan seperti frekuensi gitu ya yang terjadi itu di dalam item setnya gitu ya, di dalam dataset gitu ya. Frekuensi terjadinya item set di dalam dataset gitu teman-teman ya. Waduh bingung gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan gitu kan. Supaya teman-teman nggak bingung. Karena kalau kita ngomongin secara term gini ya, kadang-kadang memang masih bingung teman-teman ya. Karena masih belum ada gambaran. Ya untuk sementara teman-teman coba diingat-ingat dulu. Kita di sini belajarnya step by step ya. Di awal ini saya awali dengan term-termnya dulu.
Jadi kita mengenal di sini ada confidence dan ada supportnya. Nah, confidence tadi adalah frekuensi yang terjadi dalam sebuah item set itu, ya, di dalam dataset atau total transaksi kita, gitu ya. Dalam dataset kita itu bisa muncul berapa kali gitu. Sedangkan kalau minimum support gitu ya atau support itu adalah frekuensi yang terjadi dari seluruh dataset gitu ya. Waduh, kok kayaknya sama dan mirip gitu ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bedanya confidence sama support. Di sini kalau confidence itu sudut pandangnya adalah subjektif, sedangkan kalau support itu sudut pandangnya adalah objektif. Dan di sini ada minimum threshold-nya gitu ya teman-teman ya. Nanti minimum threshold ini siapa yang menentukan, baik dari confidence dan support. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Di sini, di slide ini, gitu ya. Teman-teman cukup kenali dulu bahwa tadi ada term tentang dataset, term tentang item, term tentang item set. Di sini teman-teman mengenal term tentang confidence dan juga support. Itu ya. Oke. Nah, teman-teman, biar lebih enak menjelaskannya dan lebih enak belajarnya gitu ya. Mari kita pakai contoh gitu ya. Ya, di sini datasetnya tetap sama dengan slide yang sebelumnya. Ada 5 transaksi totalnya gitu ya. Dan di dalam 5 transaksi tersebut ada serangkaian item set. Ingat ya, serangkaian item set. Oke, terus ada yang namanya minimal support dan juga minimal confidence. Di sini saya singkat minimal sub dan minimal conf, gitu ya, confidence maksudnya. Ya. Di sini minimal support dan confidence-nya, gitu ya. Untuk awal ini saya berikan dulu 40 dan 75. Diketahui 40 dan 75 ini dari pihak manajer gitu teman-teman ya. Waduh, apa lagi itu Pak? Kok apa hubungannya dengan manajer gitu ya? Nah, sabar teman-teman ya. Nanti sambil berjalan contoh, teman-teman akan paham. Oke, nah sekarang misalkan kita mau mengamati 3 produk gitu ya, 3 item. Ya, lalu 3 item ini kita coba kombinasikan di dalam sebuah item set gitu ya. Jadi kita coba mengamati sebuah item set yaitu beer, diaper, dan milk. Oke. Nah, dari beer, diaper, dan milk ini kita bisa memprediksi berbagai rule ya teman-teman ya. Bisa saja kita kalau beli beer dan juga diaper, maka kita juga membeli milk. Ya. Perhatiin ya. Jika kita membeli beer bersama dengan diaper, maka pelanggan tersebut, customer tersebut, bisa saja mengambil milk. Gitu ya. Bisa juga beli milk. Atau rule yang lain mengatakan, kalau belinya bir dan milk, maka dia akan cenderung juga mengambil diaper. Lah, terus apa bedanya Pak ini ya? Nah, ini teman-teman saya mau tunjukkan ya. Memang seolah-olah kan ini sebuah item set gitu ya. Tetapi kita ingin melihat associate-nya gitu ya. Relasi antar itemnya itu yang mana yang lebih kuat dan yang mana yang lebih menjanjikan gitu ya. Sehingga kita bisa membuat promo-promo semakin menarik. Gitu. Kalau misalkan bir dan diaper gitu ya, misalkan di baris yang pertama, rule yang pertama gitu ya. Jika membeli bir plus diaper gitu ya, bir dan diaper, maka orang-orang rata-rata itu juga mengambil milk. Maka promo bundlingnya gitu ya teman-teman ya. Beli bir dan diaper gratis milk. Wah, orang-orang senang banget itu pasti. Tetapi akan sebaliknya orang-orang untuk rule kedua itu malah nggak seneng. Lah saya ini sukanya beli bir sama milk gitu ya. Baru seneng kalau dapat gratisnya diaper. Itu ya. Jadi teman-teman bisa mulai membayangkan ya. Beda rule itu beda juga
relasinya gitu teman-teman ya. Atau malah lebih enak yang ini, beli milk maka gratisnya bir dan diaper promonya. Wah, lebih enak lagi nih, beli satu dapatnya 2 produk gitu ya. Nah, itu kembali ke kebijakan nanti teman-teman ya di tempat kerja teman-teman. Tetapi di sini kita mempelajari hubungan antara item dan item set ini gitu ya. Kan kalau yang milk maka bir dan diaper, rule yang paling bawah itu gitu ya. Itu kan berarti artinya sebuah item itu mempengaruhi sebuah item set gitu ya. Atau juga bukan mempengaruhi yang seperti apa ya. Jadi maksudnya sebuah item kalau dibeli dia associate terhadap sebuah item set. Gitu. Sedangkan kalau yang contoh yang di atas, bir, diaper, maka milk gitu ya. Maka kalau di situ sebuah item set itu punya hubungan terhadap sebuah item. Gitu ya. Nah, mari kita lihat, kita hitung teman-teman ya. Kita hitungnya berdasarkan total kejadiannya ya di dalam dataset transaksi kita ini. Gitu, oke. Jadi untuk support kita hitung, untuk confidence kita hitung. Masing-masing setiap rule gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi untuk contoh yang pertama gitu ya. Item set bir dan diaper maka beli item milk gitu ya. Di dalam contoh kasus ini, supportnya itu kita lihat seberapa banyak sih item set ketiga-tiganya itu ya, bir, diaper, dan milk ini terjadi. Dan kita bandingkan dari total transaksinya. Support ya, support ingat ya, kalau support dari total transaksi, jadi semua, gitu ya. Tidak peduli kalau misalkan ini ada 5, ada 10 ya berarti total 10 transaksi. Kalau ada 100 ya 100 transaksi, gitu ya. Oke, jadi di sini kita contohnya 5 transaksi. Maka pembaginya gitu ya, itu 5 jelas ya. Terus berapa banyak kejadian munculnya frekuensinya bir, diaper, dan milk. Mari kita lihat gitu ya. Berapa sih, ada berapa sih gitu ya. Bir, diaper, milk itu muncul di transaksi ID yang ketiga. Bir, diaper, milk lagi muncul lagi di transaksi keempat. Maka ada 2 transaksi dari total 5 transaksi. Gitu ya. Jadi di sini nilai support untuk rule ini itu menunjukkan 40%. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kita hitung dari sisi confidence-nya. Gitu ya. Seberapa meyakinkan ini gitu ya. Kita lihat. Sama kita cek ada berapa kali sih kemunculan bir, diaper, dan milk gitu ya. Tetapi pembaginya itu adalah item set bir dan diaper. Item set yang mempengaruhi gitu ya. Kan tadi jika P maka Q gitu ya. Panahnya kan P memanah ke Q gitu kan. Jika P maka Q. Di sini juga sama. Jika bir, diaper satu item set maka milk. Nah, kita perbandingannya kali ini confidence itu menggunakan yang bir, diaper. Jadi dari 3 item set dari 3 item ini yang terbentuk yaitu item set bir, diaper, milk ya. Itu kita bandingkan dari semua yang ada bir, diapernya. Itu ya, dari semua transaksi, 5 transaksi ini kita coba cari yang satu item setnya itu ada bir, diaper yang mana saja sih gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bir dan diaper yang satu item set gitu ya, yang bergandeng gitu ya di dalam item setnya itu ada di transaksi yang kedua, terus di transaksi ketiga, terus di transaksi keempat. Maka di sini muncul 3 gitu ya, muncul 3 transaksi. Sedangkan
kombinasi item setnya yang tadi, tiga-tiganya, bir, diaper, dan milk, itu ada 2. Jadi, dari 3 transaksi yang memuat bir dan juga diaper, ternyata ada 2 transaksi yang memuat juga milk. Gitu ya. Dari 3 transaksi yang ada bir dan diaper, ternyata ada 2 transaksi yang ternyata juga beli milk. Maka di sini confidence-nya itu dinilai 2/3 atau sebesar 66,7%. Gitu. Nah, mari kita bandingkan dengan yang rule yang paling bawah itu ya, milk, maka diaper dan bir, atau bir dan diaper. Sorry ya, saya kebalik. Jika milk, maka bir dan diaper. Oke, mari kita coba bandingkan support dan confidence-nya. Ya, secara support, ya bakal sama dong, Pak. Karena kan menghitungnya bir, diaper, milk dibandingkan dengan total transaksi. Tak ada perbedaan, Pak. Gitu ya. Ya, support bisa saja sama. Oke, tetapi confidence-nya beda. Oke, di sini item set bir, diaper, dan milk itu dibagi dengan item milk saja. Karena yang kali ini gitu ya, rule yang kali ini itu jika P maka Q-nya, P-nya itu hanya milk saja. Kalau contoh yang tadi P-nya itu bir dan diaper satu kesatuan, kalau di sini milk saja. Maka confidence-nya gitu ya, mari kita lihat ada berapa sih dari 5 transaksi itu ada berapa yang memuat milk. Gitu ya. Kita lihat di transaksi ID yang pertama itu ada milk. Terus di transaksi ID yang ketiga itu ada milk juga. Transaksi ID yang keempat itu juga ada milk. Dan yang kelima itu juga ada milk. Berarti total ada 4 transaksi yang memuat milk. Dari 4 transaksi ini, yang memuat bir dan diaper juga, ternyata ada 2. Yaitu di ID yang kedua dan ID yang ketiga. Itu ya. Jadi, teman-teman, sorry, ternyata bukan ID kedua, ID ketiga dan ID keempat. Ayo, nggak fokus ya. Hehehe. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Support dan confidence itu supportnya bisa saja sama. Karena kan ya kita lihatnya berdasarkan item set dan total transaksi. Jadi bisa saja sama semua gitu ya. Ya iya, sama saja kalau di item set yang ini gitu ya. Kita melihat sudut pandang item set yang ini ya sama gitu. Tetapi untuk confidence tentu saja berbeda-beda ya teman-teman. Karena item atau item set yang di kiri panahnya, di kiri panah itu ya, itu kan berbeda-beda. Dan kombinasi item-item set ini itu akan mempengaruhi nilai pembaginya. Gitu ya. Maka nilai confidence akan berbeda-beda juga. Nah, teman-teman, kita harus cocokkan dengan minimal support dan minimal confidence, teman-teman. Di sini, kan tadi bilang ya, saya udah bilang ya, bahwa minimal support dan confidence ini mula-mula diketahui 40% dan 75%. Ini dinyatakan, dideklarasikan oleh manajernya gitu kan. Jadi, si manajer bilang, dari total transaksi, item set yang saya mau amati ini harus ada minimal 40% terjadi atau 40% kejadian. Ya. Jadi misalkan kalau di sini dari 5 transaksi harus ada 40%, berarti berapa tuh? Paling tidak ada 2 ya. Ada 2 transaksi itu berarti memenuhi, tapi di sini saya pakai lambang lebih besar. Berarti harus lebih dari 40%, berarti harus ada 3 kali kejadian.
Dari 5 transaksi, harus ada 3 kali kejadian. Kalau tidak 3 kali kejadian, ya sudah, diabaikan saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Bagian confidence maksudnya gimana? Dari total kejadian yang ada, ya, harus memenuhi 75% nilai confidence atau nilai yakinnya itu tadi. Itu ya. Jadi, kayak ini tadi contohnya. Dari rule bir dan diaper membeli juga milk, maka milk gitu ya, itu 66,7%. Berarti dia di bawah nilai confidence yang saya inginkan. Gitu ya. Dari 3 transaksi, dia hanya 2 transaksi. Wah, ini kurang meyakinkan buat saya gitu ya. Jadi, nggak boleh nggak memenuhi keinginan saya. Nah, untuk rule yang contoh kedua, jika milk, maka beli bir dan diaper juga. Ternyata confidence-nya 50%, yaitu 2/4. Dari 4 transaksi yang terjadi, gitu ya, ternyata hanya 2 yang kejadian. Kalau beli milk, maka mereka atau dia juga beli bir dan diaper. Itu. Ternyata dari 4 transaksi, hanya 2 yang terjadi. Gitu ya. Ya, ini mengecewakan sih ya, 50%. Jadi, juga tidak memenuhi confidence yang saya inginkan. Gitu. Oke. Jadi, mulai ada gambaran ya teman-teman. Confidence, support, dan juga minimum confidence dan minimum support. Nah, minimum confidence dan minimum support threshold ini, batasan ini gitu ya. Ini memang sesuai yang tadi saya bilang gitu ya, ditentukan oleh pihak manajer atau manajerial. Loh kenapa? Ya, sekarang gini ya teman-teman. Dalam contoh ini kita cuma pakai 5 transaksi atau 5 record gitu ya. Dalam database kita hanya punya 5 database, ini 5 record saja gitu ya. Itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya bisnis, usaha, terus transaksinya kan nggak mungkin cuma 5 gini ya teman-teman ya. Pasti ribuan, ratusan ribu, jutaan, miliaran transaksi terjadi dalam sehari, bahkan 2 hari, seminggu, sebulan, setahun gitu ya teman-teman ya. Dan kita ingin menggali informasi ini supaya apa sih? Kita bisa memberikan promosi. Kalau Anda membeli ini, biasanya orang lain itu juga membeli produk yang B ini. Sebagai pelengkapnya produk A, maka belilah juga produk B ini loh. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan dari penggalian ini ya, penggalian informasi ini, kita bisa menggunakan itu untuk jadi pedoman kita. Gitu ya. Memberikan promosi, untuk pedoman kita memberikan bundling produk, atau mungkin saja produk yang tidak laku atau kurang laku ini bisa kita upsell. Gitu ya. Nah, maka keputusan minimal threshold baik support maupun confidence ini ditentukan oleh manajerial. Gitu teman-teman ya. Jadi ini input dari manajerial. Dan ini batas minimal. Berarti harus lebih. Apakah boleh sama dengan gitu ya, setara dengan batas minimal tersebut? Ya kembali kepada pihak manajerialnya. Dalam contoh kasus saya ini, untuk minimal support, saya mau 40% lebih. Yang 40% saya tidak toleransi. Gitu ya. Sedangkan untuk confidence-nya, saya boleh toleransi 75% oke, saya terima. Asalkan pertama dia harus memenuhi supportnya dulu. Lebih dari 40%, jadi lebih dari 2 transaksi dari total. Kalau ini berarti 3 berarti ya. Dari total 5 ini berarti kan harus 3 supaya lebih dari 40%. Karena kalau cuma 2 itu 40%. Masih kurang, nggak memenuhi standar saya. Gitu ya. Dari total 5 transaksi harus terjadi 3.
harus ketemu 3 transaksi. Oke. Terus untuk confidence-nya, dari sekian banyak yang terjadi, harus 75% yakin muncul. Gitu ya. Harus 75% muncul. Gitu. Oke. Nah, dari penjelasan saya tadi tentu saja teman-teman ada gambaran ya. Gimana sih cara kerjanya association rules mining ini, atau yang dikenal juga market basket analysis ini gitu ya. Jadi mula-mula ada data gitu kan ya. Data transaksi kita, database kita gitu ya. Itu kita lakukan proses pencarian item set atau large item set gitu ya. Item set yang besar yang banyak gitu ya. Kita coba cari satu kombinasi item set itu atau beberapa kombinasi item set yang supportnya terpenuhi minimal support threshold. Gitu ya. Kita cari. Jadi dari sekumpulan transaksi kita coba rangkai item setnya, terus kita hitung supportnya yang memenuhi minimum support. Oke, setelah lolos seleksi minimum support, kita mendapatkan item set itu tadi. Ya, dari item set itu tadi, baru kita cari rule-nya. Yang kuat, yang mana, yang meyakinkan yang mana, gitu ya. Berarti kita di sini proses kedua ini menerapkan atau menggunakan batasan threshold minimum confidence gitu ya. Jadi awalnya kita cek dengan support, minimum support. Setelah lolos seleksi minimum support, kita seleksi lagi dengan minimum confidence. Rule-nya ini yang terakhir setelah lolos seleksi proses kedua. Rule itulah yang menjadi informasinya teman-teman. Ya, seolah kita ini menambang permata gitu ya teman-teman ya. Kita proses terlebih dahulu. Supaya permata tersebut itu, batu tersebut itu bisa kinclong indah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti apa sih cara kerjanya mencari large item set itu tadi, ya yang proses pertama itu tadi gitu ya. Jadi kita membuat berbagai macam rangkaian item set gitu teman-teman ya. Secara general teman-teman ya, kita menggabung-gabungkan. Tadi kan ada 5 item ya teman-teman ya. 5 item. Terus kalau 5 item itu kita masukkan sebagai item set, maka dia panjangnya 1. Di sini saya berikan breakdown-nya gitu ya. L itu sebagai large item set, di mana 1 angka yang mengikuti gitu ya, itu adalah panjangnya. Berarti L1 itu item set yang panjangnya 1 saja. Gitu ya. Berarti di sini ada beer saja, bread saja, coke saja, diaper saja, dan juga milk saja. Oke. Dari L1 ini, kita kembangkan ke L2 atau large item set yang panjangnya 2. Oke. Large item set yang panjangnya 2 itu kombinasi teman-teman dari large item set yang panjangnya 1. Ya. Maka di sini kita bisa membuat kombinasi antara beer dan bread, beer dan coke, beer dan diaper, beer dan juga milk, terus bread dengan diaper, bread dengan coke, bread dengan milk, coke dengan diaper, coke dengan milk, diaper dan milk. Gitu ya. Jadi
Dari yang panjangnya 1, kita masukkan ke yang panjangnya 2. Nah, seterusnya untuk large item set yang ketiga, sama. Gitu ya. Kita kombinasikan dari yang large item set 2, tetapi ingat, yang kembar, yang redundant, kita tulis 1. Jadi misalkan di dalam large item set yang kedua, itu ada beer bread, terus kita sambungkan lagi dengan beer diaper, maka beernya kita tulis sekali, jadi beer bread diaper. Gitu ya. Kita tulis beernya cuma sekali. Gitu. Begitu juga nanti kalau beer bread, terus ketemu lagi juga dengan bread dan coke, gitu ya, maka kita nulisnya beer bread coke. Terus ingat ya teman-teman, kalau beer bread coke itu sebelumnya sudah kita tulis di L3, ya jangan ditulis lagi. Kan redundant. Ngapain? Kan ini item set, gitu ya. Jadi himpunan, gitu ya. Himpunan L1 yang isinya cuman himpunan 1111. Himpunan L2 itu isinya kombinasi berdua. Himpunan L3 itu juga isinya kombinasi bertiga. Dan seterusnya untuk L4, L5, dan seterusnya sampai panjangnya sesuai dengan transaksinya teman-teman. Loh, kalau orangnya itu beli 100 jenis, berarti apakah kami harus merangkai sampai 100 atau L100 itu? Nah, begini teman-teman ya. Kan ada tadi minimum supportnya gitu ya. Untuk menjaga supaya program kita itu tidak terus memutar bekerja sampai 100 tadi itu ya. Kita setiap pindah level gitu ya. Dari large item set 1 ke item set 2, item set 3, large 3, large 4, large 4, large 5 gitu ya. Lanjut, setiap kenaikan itu kita cek teman-teman. Berapa supportnya gitu ya. Kalau tidak memasuki support, ya sudah jangan dibentuk gitu ya. Sehingga sebelum kita beranjak masuk atau menuliskan large item set selanjutnya gitu ya, dari L2 ke L3, loh wong tidak ada kok transaksi yang memuat beer, bread, dan juga di sini misalkan beer, bread, terus ada ketambahan mungkin saja air putih gitu ya, water. Nggak ada kok di transaksi kok. Ya ngapain gitu kan. Nah, semacam itu loh teman-teman. Jadi sense seperti itu ya teman-teman ya. Coba diatur. Jadi dihitung minimum supportnya. Kalau memang memenuhi standar, maka kita tuliskan ke large item set selanjutnya. Kalau memang tidak memenuhi thresholdnya, gitu ya, batasnya, ya jangan diteruskan. Gitu ya. Capek programnya, gitu ya. Teman-teman juga capek kalau misalkan disuruh ngitung manual kan ya. Oh ya, jangan sampai keterusan ke bawah dong gitu. Mari sebelum terus sampai bawah, kita hentikan semaksimalnya, seoptimalnya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang proses kedua, yaitu menghitung atau mencocokkan mana sih rule-rule yang strong atau yang confidence-nya tinggi itu, gitu ya. Nah, berarti otomatis teman-teman harus menghitung setiap kombinasi rule-nya tadi. Oke, jadi setiap kombinasi rule dihitung berapa besar confidence-nya. Tetapi ingat teman-teman, ingat. Ya, kita hanya menghitung yang setelah lolos seleksi proses pertama. Kalau yang nggak lolos seleksi proses pertama, ya jangan dihitung. Ngapain? Gitu ya. Lah wong supportnya aja udah nggak ngikuti, kok udah nggak pas, kok udah di bawah threshold, ngapain gitu ya. Oke, jadi ya ini sekedar contoh gitu ya. Ini saya kembalikan dengan contoh sesuai dengan yang tadi yang di depan. Tuh, di sini kembali saya ingatkan,
beda rule setnya, gitu ya. Rule-nya beda, bisa saja supportnya sama, tetapi confidence-nya beda. Disinilah kita nanti akan menyeleksi rule-rule yang mana yang bagus untuk kita terapkan atau untuk kita pelajari. Gitu. Nah, yang menarik teman-teman bisa mencoba menghitung, gitu ya. Nanti akan muncul rule yang tadi yang tertulis, jika membeli bir, maka dia juga membeli diaper dengan nilai confidence 80%. Gitu. Saya coba encourage teman-teman untuk mencoba, gitu ya. Ini tidak menjadi tugas yang fix, yang saklek untuk teman-teman harus kerjakan, tetapi saya mengencourage teman-teman untuk mencoba ngitung. Gitu ya. Teman-teman, pembelajaran online ini tidak bisa maksimal jika tidak ada kerjasama dari teman-teman sekalian. Ya, jadi saya mengencourage teman-teman, ayo coba dihitung, gitu ya. Apakah benar yang saya omong jika bir maka beli juga diaper itu tadi confidence-nya 80%, gitu ya. Coba dicocokkan, gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, that's it. Jadi inilah materi tentang association rules, gitu ya. Selanjutnya ada pendalaman lebih lanjut dari association rules ini, ada a priori juga, gitu ya. Dan juga ada metode atau algoritma yang lain yang tujuannya memudahkan atau mempercepat proses seleksi large item set. Ya, sama seperti yang tadi saya sebut ya. Wah, kalau item setnya ada 100, berarti apakah harus dibentuk yang L100 gitu ya? Yang panjangnya 100 gitu. Nah, supaya tidak capek sampai baca 100, itu banyak sekarang perkembangannya gitu ya. Ada banyak perkembangannya untuk melakukan proses pruning atau pemotongan. Gitu ya, pruning atau pemotongan supaya cukup berhenti sampai item set atau large item set yang kesekian saja gitu. Oke, jadi beginilah materi association rules, teman-teman. Berikut ini ada beberapa referensi, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Begitu juga bisa cari juga di website-website penjelasannya gitu ya. Tetapi silahkan konsultasikan dengan saya sehingga teman-teman tidak bingung, tidak tersesat. Oke? Terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan salam entrepreneur.